Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Evindra Bella dari kelompok 6. Nah, di sini saya ingin mewawancarai tentang konflik pribadi, konflik rasial dan antar kelompok. Nah, di sini saya ingin mewawancarai yang bernama Raisa. Nah, di sini dia dari kelas 11-1. Nah, jadi saya langsung saja ke pertanyaannya ya. Pernahkah kamu mengalami konflik pribadi? Ceritakanlah pengalaman tersebut. Apa yang membuatmu merasa bingung dan bagaimana akhirnya kamu menyelesaikannya? Saya ingin kuliah di luar, tapi orang tua saya tidak mengizinkan kuliah di luar. Jadi, cara saya menyelesaikannya dengan membujuk dan merayu hati orang tua. Oke. Nah, langsung pertanyaan kedua ya. Bagaimana cara Anda biasanya merespon ketika menghadap konflik dengan orang lain? Apakah Anda cenderung menghindar, berkompromi, atau menghadapi secara langsung? Biasanya kalau orang cerita ke saya menghadapinya dengan secara merespon dia. Karena kalau nggak direspon itu rasanya pasti dia nggak mau kan cerita lagi. Oh iya benar-benar. Berarti ini langsung ke konflik ransil aja ya. Pernah nggak kamu lihat atau dengar kasus orang diperlakukan beda karena ras atau suku? Coba ceritain dan jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Memiliki toleransi dan memelihara kondisi damai di dalam masyarakat dan dapat dimulai dari lingkungan tetangga. Nah, yang pertanyaan kedua ya, menurutmu apa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalam lingkungan sekitar? Adanya perbedaan konflik sosial, menjalin silaturahmi seperti gotong royong. Kalau misalnya di sekolah itu kita kan ada tuh namanya tuh kerja kelompok, itu kerja kelompok, itulah menjalin silaturahmi. Nah, ini langsung pertanyaan yang terakhir nih, konflik antar kelompok. Mengapa konflik antar kelompok bisa terjadi dalam masyarakat multikultural? Sebutkan dan jelaskan dua faktornya. Perbedaan budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan, nilai dan norma. Oke. Nah, yang terakhir kali ini, menurut kamu bagaimana cara menyelesaikan konflik antar kelompok? Cara menyelesaikan konflik antar kelompok, komunikasi terbuka, mediasi, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Inilah wawancara dari saya, dan selanjutnya akan disambung oleh teman saya yang bernama Arya. Saya Muhammad Arya Faryansyah dari kelas 11-4. Di sini saya akan mewawancarai teman saya Nadia dari kelas 11-2 mengenai konflik pribadi, konflik rasial, dan konflik antar kelompok. Yang pertama, konflik pribadi. 1. Pernahkah kamu mengalami konflik pribadi? Apa yang membuatmu merasa bingung dan bagaimana akhirnya kamu menyelesaikannya? Saya pernah mengalami konflik pribadi itu bersama teman saya karena adanya perbedaan pendapat. Cara saya menyelesaikannya adalah dengan meminta maaf dan menyelesaikannya dengan secara baik-baik sama teman saya. Baik, yang kedua, bagaimana cara Anda biasanya merespon ketika menghadapi konflik dengan orang lain? Apakah Anda cenderung menghindar, berkompromi, atau menghadapinya secara langsung? Saya menghadapinya secara langsung dengan meminta maaf apakah saya yang salah atau bukan, dan membicarakannya secara baik-baik, tidak dibesar-besarkan masalah tersebut. Baik, langsung saja kita ke konflik rasial. Yang pertama, pernah nggak kamu lihat atau dengar kasus orang diperlakukan beda karena ras atau suku? Coba ceritakan dan jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Saya pernah mendengarnya karena adanya perbedaan suku, adat istiadat, dan ras. Yang kedua, menurutmu apa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik rasial dalam lingkungan sekitar? Dengan bertoleransi, meningkatkan rasa empati terhadap sesama masyarakat. Langsung saja kita ke konflik terakhir, yaitu konflik antar kelompok. Yang pertama, mengapa konflik antar kelompok bisa terjadi dalam masyarakat multikultural? Sebutkan dan jelaskan dua faktornya. Perbedaan sosial dan ekonomi, perbedaan sosial dan budaya. Yang kedua, menurut kamu, bagaimana cara menyelesaikan konflik antar kelompok?
dengan meningkatkan rasa toleransi, meningkatkan rasa empati terhadap tetangga. Baik, itu dialah wawancara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.